Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eda Saskia, NPM 240102383, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Perencanaan dan Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Herul Lutfi MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi pembelajaran yang baik, agar pembelajaran lebih terarah dan mudah dipahami siswa. Bukan sekedar teori, tapi langkah nyata. Yuk, saksikan video berikut. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dari mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran, yang dimana perencanaan pembelajaran ini seperti peta, yang artinya guru merancang dulu apa yang mau dicapai, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana cara mencetak hasil belajar siswa. Sedangkan strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih guru supaya tujuan tadi benar-benar tercapai. Jadi, strategi bukan asal metode, strategi itu keputusan yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan kemampuan siswa. Masalah yang sering terjadi di sekolah dasar adalah strategi pembelajaran yang dibuat secara umum. Misalnya, walaupun guru sudah mengajar, tetapi siswa akan tetap tidak paham, mudah lupa, dan akhirnya pasif. Ini menyebabkan biasanya guru tidak mempertimbangkan 3 hal berikut. Yang pertama, tidak melihat kemampuan awal siswa. Yang kedua, cara siswa merespon. Dan yang ketiga, ada kebutuhan khusus di siswa tersebut. Walau siswa memiliki hambatan tertentu, seperti anak berkebutuhan khusus, strategi pembelajaran harus dibuat lebih terstruktur. Bukan karena anaknya yang susah, tapi karena otaknya memproses informasi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menghubungkan dengan teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, belajar tidak langsung masuk ke ingatan, tetapi ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah perhatian, yang dimana kalau siswa tidak fokus, maka pembelajaran tidak akan masuk ke dalam otak. Setelah itu, informasi masuk ke memori kerja, yaitu tempat otak mengelola informasi. Tetapi masalahnya di sini adalah memori kerja kapasitasnya terbatas. Kalau guru hanya terlalu banyak memberikan penjelasan dalam waktu singkat, siswa akan mudah capek dan otaknya merasa lelah. Dan akhirnya siswa tidak akan bisa menangkap inti dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini tahapan yang terakhir adalah memori dalam jangka panjang, yaitu tempat informasi disimpan lebih lama. Agar informasi masuk ke dalam memori jangka panjang, siswa perlu latihan, pengulangan, dan penguatan terhadap materi yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut. Jadi, strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang membantu siswa fokus dulu, paham dulu, lalu mengingat lebih lama. Selanjutnya kita ke pembahasan bagaimana cara menyusun strategi pembelajaran yang baik. Langkah yang pertama adalah kenali kondisi dan kebutuhan siswa. Guru tidak bisa menyusun strategi yang tepat kalau belum mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa. Guru harus memperhatikan kemampuan awal belajar siswa, gaya belajar siswa, hambatan belajar, serta kebutuhan yang ada pada siswa tersebut. Contohnya, kalau siswa mudah terdistraksi, strategi harus dibuat singkat, jelas, dan banyak aktivitas yang terarah agar siswa tersebut cepat mengerti. Maksudnya di sini adalah strategi yang baik selalu dimulai dari siswa, bukan dari guru. Kalau guru langsung memilih metode tanpa melihat kemampuan siswa, maka pembelajaran akan sia-sia dan siswa tersebut tidak akan mengerti. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, yang dimana tujuan yang jelas akan memudahkan guru dalam menentukan metode dan evaluasi yang digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun materi pembelajaran secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga menuju yang lebih kompleks. Ini berkaitan dengan teori pemrosesan informasi, karena kalau materi yang diberikan terlalu berat sejak awal, memori kerja siswa akan cepat penuh dan otak siswa pun ikut lelah, dan siswa malah tidak akan memahami materi tersebut. Langkah yang keempat yaitu menyusun metode pembelajaran. Metode dipilih bukan karena sedang tren, tetapi karena cocok dengan tujuan dan kondisi atau kemampuan pada siswa tersebut.
Contoh metode yang efektif adalah yang pertama, menjelaskan secara singkat lalu memberikan latihan secara bertahap. Yang kedua, pembelajaran dengan gambar dan praktik langsung. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk materi sosial. Dan yang keempat, pembelajaran individual atau anak yang butuh pendampingan khusus. Untuk anak berkebutuhan khusus, metode yang sering efektif dalam instruksi sederhana, latihan berulang, dan scaffolding, yaitu bantuan yang dikurangi pelan-pelan sampai anak mandiri. Langkah kelima adalah menentukan media yang sesuai. Media bukan dekorasi, tetapi media berfungsi membantu siswa menangkap informasi lebih cepat. Contoh media yang membantu adalah gambar dan kartu konsep, video pendek, alat peraga atau benda konkret, dan contoh nyata di lingkungan sekitar. Jika siswa sulit fokus, media visual yang sederhana dan terstruktur sangat lebih membantu. Jadi, dalam menyusun strategi pembelajaran, media juga sangat penting untuk dilakukan. Langkah yang keenam itu membuat evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan rencana tindak lanjut. Kalau tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan, maka evaluasinya kita bisa menggunakan lisan atau memilih jawaban. Kalau tujuannya mempraktikkan, maka evaluasinya harus mempraktikkan. Setelah evaluasi, guru membuat rencana tindak lanjut, yaitu jika hasilnya tidak sesuai, kita jangan menyalahkan siswa, tetapi kita harus mengevaluasi diri dan membuat strategi yang lebih baik agar siswa tersebut bisa lebih mengerti. Bukan hanya kita harus menyalahkan siswa. Maksudnya di sini adalah evaluasi bukan sekadar nilai, tetapi evaluasi adalah alat untuk mengecek strategi yang kita terapkan apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, berarti strateginya perlu disesuaikan. Jadi, langkah menyusun strategi pembelajaran yang baik adalah yang pertama, mengenali kebutuhan siswa, yang kedua, menentukan tujuan yang spesifik, yang ketiga, menyusun materi secara bertahap, yang keempat, memilih metode yang sesuai, yang kelima, menggunakan media yang membantu pemahaman siswa, dan yang terakhir yaitu menyiapkan evaluasi dan tindak lanjut. Strategi yang baik membuat pembelajaran lebih efektif karena membantu siswa lebih fokus, memahami, dan mengingat materi lebih lama sesuai dengan teori pemrosesan informasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton.